Siapa yang akan diberi tanggung jawab selanjutnya? Gara-gara ibumu. Jangan pernah usik kehidupan aku lagi. Melakukan perjanjian goib dengan Semanu. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film yang berjudul Paku Tanah Jawa. Film ini menceritakan tentang pesugihan dan mitos yang masih berkembang di sekitaran Gunung Tidar, Jawa Tengah. Di sini terdapat seorang wanita yang bernama Ningrum. Ningrum harus menghadapi pandangan negatif dan selalu mendapat cibiran dari warga sekitar. Dikarenakan gosip terkait ibunya Ningrum yang bernama Handini yang diduga memiliki perjanjian gaib dengan setan demi sebuah pesugihan. Dan gak usah berlama-lama lagi. Inilah alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dua orang wanita yang tengah menaiki delman. Di sini, mereka tengah pergi menuju ke suatu goa. Mereka pun bertemu dengan kanjeng penunggu goa tersebut. Setelah itu, mereka berdua mandi dengan air kembang 7 rupa. Kanjeng pun mengatakan, jika setelah ini, maka alam yang akan memilih salah satu di antara mereka. Seketika itu, sebuah daun jatuh di pangkuan Handini. Maka, Handinilah yang terpilih mengemban tugas tersebut. Singkat cerita, Handini menjadi seorang sinden yang sangat menawan. Banyak warga yang terpikat dengan kemolekan Handini. Saat Handini tengah menyinden, terdapat seorang penonton yang mati karena terkena gigitan ular. Pria itu merupakan orang yang pernah berhubungan dengan Handini. Di sini, Handini sengaja mengorbankan pria itu untuk menjadi persembahan tumbalnya. Di tengah-tengah penonton terdapat anak Handini yang bernama Ningrum tengah melihat pertunjukan ibunya. Ningrum merasa kesal melihat ibunya yang menjadi sinden dan memikat banyak pria. Dikarenakan, sudah banyak pria yang sering datang ke rumahnya untuk berhubungan dengan ibunya. Di keesokan harinya, Handini pergi ke pasar, namun saat di pasar, banyak ibu-ibu yang membicarakan Handini karena kelakuannya. Di sisi lain, seorang pria yang baru saja meninggal tengah dimandikan. Anehnya, jasad pria bernama Pak Agus yang baru saja meninggal dan mengeluarkan bau yang tidak sedap seakan telah meninggal lama. Di sini, Ningrum yang tengah melayat pun merasa risih karena ia selalu mendapat ejekan dari ibu-ibu yang mengatakan jika ibunya Ningrum adalah seorang wanita murahan. Di sisi lain, terdapat 3 orang pria yang pergi ke rumah Handini. Di sini, mereka meminta semua barang milik Pak Agus yang masih tertinggal di rumah Handini. Handini kemudian memberikan koper milik Pak Agus kepada 3 pria tersebut. Ternyata, para warga telah mengetahui jika Pak Agus meninggal karena baru saja berhubungan dengan Handini. Setelah itu, Handini melakukan sebuah ritual khusus. Saat tengah melakukan ritual, Ningrum pun datang dan menegur ibunya. Ia mengatakan jika ia merasa malu karena sering menjadi bahan perbincangan warga. Ningrum meminta ibunya untuk berhenti menjadi pelakor serta wanita murahan. Ningrum juga menanyakan siapa ayahnya yang sebenarnya. Namun, ibunya enggan menjawab pertanyaan Ningrum. Pagi harinya, Ningrum tak sengaja menabrak Jarwo anak buah dari almarhum Pak Agus. Jarwo pun marah dan menahan Ningrum di pinggir jalan. Untungnya, datang Jalu dan menolong Ningrum. Bahkan, Jalu mengantar Ningrum pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Jalu disambut baik oleh Handini. Di sini, jiwa-jiwa gatal Handini pun muncul dan mulai menggoda Jalu. Kebetulan juga, Jalu merupakan anggota dari sanggar tempat Handini nyinden. Di malam harinya, Handini melakukan ritual untuk menandai Jalu sebagai korban selanjutnya. Setelah itu, Handini tengah membicarakan korban selanjutnya dengan adiknya yang bernama Sumirah. Adiknya mengatakan, jika korban selanjutnya harus sesuai dengan kriteria. Akan tetapi, Jalu sangat jauh dari kriteria. Setelah itu, Handini memberi surat kepada Jalu. Di dalam surat itu, Handini meminta Jalu untuk menemuinya di kebun pisang. Di sisi lain, terdapat seorang pria dari negara Malaysia yang menanyakan rumah Handini kepada seorang pria bernama Yanto. Yanto pun mengira jika pria itu adalah suami Handini atau ayah kandung Ningrum. Di malam harinya, Handini pun akhirnya bertemu dengan Jalu. Handini dengan terang-terangan mengatakan jika ia sangat ingin memiliki Jalu. Walaupun umur mereka berjarak sangat jauh. Namun, karena Handini memiliki badi yang bagus, Jalu pun tidak bisa mengelak hal itu. Saat itu, Jarwo dan Yanto melihat Jalu yang tengah pergi bersama Handini. Mereka berdua pun langsung mengikuti Handini dan Jalu. Di sini,
Handini mengajak Jalu untuk berhubungan ranjang. Untungnya, Jarwo langsung memanggil warga dan mengajak warga mendatangi rumah Handini. Saat para warga memergoki mereka berdua, Handini mengalihkan jawaban dengan mengatakan jika Jalu datang ke rumahnya untuk menjenguk Ningrum. Saat Ningrum melihat hal itu, ia merasa kecewa kepada ibunya. Karena Jalu merupakan pria yang ia inginkan. Namun ibunya juga ingin memiliki Jalu. Saat itu, Santi teman Ningrum melihat Handini yang tengah melakukan ritual makan bunga melati. Saat Handini menoleh ke belakang, tiba-tiba Handini berubah menjadi siluman ular. Santi pun kaget dan langsung kerasukan hantu itu. Untungnya, Handini segera datang dan mengobati Santi. Handini kemudian meminta Ningrum untuk menemani Santi malam itu juga. Saat sampai di kamar, Santi mengatakan kepada Ningrum jika saat ini, siluman ular itu mengikuti ibunya Ningrum dan juga Jalu. Ningrum yang mendengar hal itu berusaha menenangkan Santi. Saat Ningrum keluar kamar, ia kaget melihat siluman itu berada di meja makan. Dan tiba-tiba, siluman itu langsung merasuki tubuh Santi. Ningrum yang melihat hal itu menjadi panik dan meminta bantuan para warga. Pak Ustadz mengatakan kepada Ningrum jika Santi sejak kecil memiliki indera keenam. Sehingga, ia bisa melihat suatu hal yang tak kasat mata. Di sisi lain, Jalu yang tengah tertidur pun didatangi oleh Handini. Di sini, Handini sudah tidak sabar untuk melakukan hubungan dengan Jalu. Akhirnya, mereka berdua pun melakukan hubungan ranjang. Namun, yang melakukan hubungan ranjang bukanlah Handini, melainkan siluman ular tersebut. Setelah itu, Jalu baru menyadari jika dirinya telah ditandai oleh Handini. Di keesokan harinya, pria Malaysia yang bernama Datuk Amir itu pun akhirnya bertemu dengan Handini. Di sini, Handini menyambut baik kedatangan Datuk Amir. Malam harinya, Handini pun kembali pentas menjadi sinden. Handini pun langsung memperlihatkan goyangannya yang dapat memikat para pria. Terutama ia hendak memikat Datuk Amir. Di sore harinya, Handini kembali pergi ke goa. Ia pun menemui Kanjeng. Di sini, Kanjeng memberikan sebuah jimat kepada Handini. Kanjeng pun berpesan kepada Handini untuk menyimpan jimat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Datuk Amir tengah duduk sendirian di sanggar seni. Saat itu juga, Datuk Amir diganggu oleh siluman ular, hingga akhirnya, Datuk Amir meninggal dunia karena dililit ular. Di tempat lain diperlihatkan, jika Jalu pergi ke rumah Ibu Ayu. Ibu Ayu merupakan istri dari mendiang Pak Agus yang dahulu meninggal karena ulah Handini. Jalu ternyata orang kesayangan Bu Ayu. Bu Ayu sempat marah kepada Jalu, karena Jalu malah benar-benar kepincut dengan Handini. Bu Ayu meminta Jalu mendekati Handini untuk mengambil sebuah jimat. Bukan untuk berhubungan dengan Handini. Di sisi lain, Santi pun kembali kesurupan. Pak Ustadz pun berusaha menyembuhkan Santi dan memberi sebuah jimat kepada Ningrum untuk berjaga-jaga. Jimat itu bernama Tombak Paku Tanah Jawa. Tombak itu bisa menyelamatkan orang-orang yang melakukan perjanjian gaib. Dan di sini, Pak Ustadz telah mengetahui jika Ibu Ningrum melakukan perjanjian gaib tersebut, di mana Handini telah terikat dengan sekte sesat. Di sini, Handini diminta untuk mencari tumbal. Dan jika Handini tidak menemukan tumbal, maka Handinilah yang akan menjadi tumbalnya. Pak Ustadz pun meminta Ningrum untuk menyusul Handini dan menyelamatkan Handini dari sekte sesat itu. Sedangkan di sisi lain, Yanto menemukan Datuk Amir yang telah meninggal dunia. Kemudian diperlihatkan, jika Jalu pergi menemui Handini. Handini yang mengetahui jika Jalu menemuinya ingin melakukan hubungan ranjang pun bersiap-siap. Di sini, Jalu sudah mengetahui jika Handini melakukan perjanjian gaib. Namun, Jalu tidak memikirkan hal itu, karena ia sudah mengetahui jika dirinya telah ditandai. Saat hendak melakukan hubungan, tiba-tiba, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan para warga yang hendak mengeroyok Handini. Di mana para warga telah mengetahui jika Datuk Amir meninggal dunia. Para warga pun meyakini jika hal itu adalah ulah dari Handini. Namun, Handini diselamatkan oleh Pak Lurah. Di sini, Pak Lurah datang dan membubarkan para warga. Ternyata, Pak Lurah telah dibayar oleh Handini. Pak Lurah diminta Handini untuk menenangkan para warga. Sedangkan di dalam rumah, Jalu pun mulai panik dan hendak kabur. Namun tiba-tiba, Jalu dipukul oleh Handini dan mengatakan jika Jalu telah menjadi miliknya. Setelah itu, Handini kembali pergi menemui Kanjeng. Di sini Kanjeng marah besar kepada Handini karena Handini telah melanggar aturan. Handini kemudian dicekik oleh Kanjeng dan hendak dijadikan tumbal pengganti. Di waktu bersamaan, Ningrum dan Santi pun telah sampai di goa tersebut. Ningrum pun mendengar semua pembicaraan ibunya dengan Kanjeng itu. Saat Ningrum melihat jika ibunya dibunuh oleh Kanjeng itu,
Ningrum pun segera mendekati Kanjeng dan menancapkan paku tanah Jawa kepada Kanjeng. Hingga akhirnya, Kanjeng itu meninggal dunia. Ningrum juga menangisi kematian ibunya. Walaupun ibunya telah melakukan hal keji, Ningrum menyadari jika Handini tetaplah ibunya sendiri. Dan di akhir cerita, Ningrum pun menjadi penerus ibunya. Dan, film pun berakhir.